Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabi wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus beserta segenap jajaran kepengurusan Masjid Agung Nurul Iman Padang yang sama-sama kita muliakan, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah zuhur rahimakumullah. Pertama dan terutama sekali, marilah kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat untuk hidup, nikmat iman dan juga Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga sampai dengan detik ini kita masih dapat hadir di rumah Allah ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaum muslimin, seluruh amal ibadah yang kita lakukan kiranya akan diterima dan diberikan balasan yang berlipat ganda nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa disampaikan buat junjungan kita, tauladan hidup kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, adapun kajian zuhur kita pada siang hari ini kita beri judul 3 tanda orang yang bertakwa. Bapak dan Ibu kaum muslimin, di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan 134, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu meraih ampunan dari Tuhanmu yang telah menjadikan surga seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak dan Ibu kaum muslimin, dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita sebagai seorang yang beriman agar bersegera, bergegas untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti Bapak dan Ibu kaum muslimin, kita menyadari tidak satupun di antara kita yang tidak pernah berbuat salah. Tidak satupun di antara kita sebagai manusia yang tidak berdosa. Untuk itu Allah memerintahkan kepada kita untuk bersegera meraih ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini juga Allah mengingatkan di mana Allah telah menyiapkan bagi mereka orang-orang yang mendapatkan ampunan dan mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Allah telah menyiapkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang meraih ampunan Allah, akan adanya surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lalu kemudian Bapak dan Ibu kaum muslimin, siapakah mereka orang-orang yang muttaqin itu? Di dalam ayat 134 surah Ali Imran ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan paling tidak ada 3 tanda orang-orang yang bertakwa itu. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, adalah orang-orang yang istiqamah
dalam menginfakkan hartanya, baik di kala lapang ataupun di kala sempit. Bapak dan ibu kaum muslimin, berinfak, bersedekah, bila kemudian kita kaitkan dengan bulan suci Ramadan, sebaik-baik sedekah kata Nabi, seafdal-afdalnya sedekah adalah di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, bukan hanya di bulan Ramadan saja, orang-orang yang bertakwa sesungguhnya, di samping mereka senantiasa berinfak di bulan suci Ramadan, tetapi juga mereka membiasakan diri untuk senantiasa istiqamah menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik di kala lapang ataupun di kala sempit. Bahkan satu kali Bapak dan Ibu kaum muslimin, Nabi SAW menggambarkan kepada para sahabat bahwa ada seseorang yang berinfak 100 dirham. Ternyata kata Nabi, lebih besar nilainya, lebih utama dibandingkan dengan ada seseorang yang berinfak 100.000 dirham. Para sahabat kemudian bingung, kenapa bisa seperti itu? Bagaimana mungkin seseorang yang berinfak 100 dirham lebih banyak nilai kebaikannya dibandingkan dengan orang yang berinfak 100.000 dirham? Lalu kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa ada orang yang memiliki 200 dirham di dalam dirinya atau di kantong bajunya, sementara dari 200 dirham dia keluarkan separohnya, 100 dirham dia infakkan di jalan Allah. Sementara ada orang yang punya harta begitu banyak, lalu dia ambil dari kantongnya 100.000 dirham, sementara hartanya jauh lebih banyak daripada uang 100.000 dirham itu. Bapak dan saudara kaum muslimin, ini menandakan bahwa di saat kita dalam kondisi sulit, dalam kondisi pas-pasan, lalu kita mampu untuk istiqamah, bahkan kita infakkan sebahagian daripada rezeki yang Allah berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu akan bernilai lebih baik daripada orang yang punya banyak harta. Dia infakkan banyak hartanya, tapi sesungguhnya dia punya harta yang jauh lebih banyak daripada apa yang dia infakkan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu kaum muslimin, bulan suci Ramadan kita pergunakan sebagai latihan untuk membiasakan diri kita beramal ibadah, termasuk membiasakan diri kita bersedekah, berinfak dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti keluar kita dari bulan Ramadan ini menjadi satu karakter, menjadi satu kebiasaan baik yang harus kita pertahankan dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah. Kemudian tanda orang yang bertakwa yang kedua, sesuai dengan ayat yang kita bacakan dalam muqaddimah tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal kadhiminal ghaiz, orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang mampu menahan amarahnya. Bapak dan Ibu kaum muslimin, setiap diri kita ini memiliki nafsul amarah, memiliki kecenderungan untuk bisa marah. Namun di saat bulan suci Ramadan, kita sedang ditempa untuk lebih mengedepankan kesabaran kita. Kita sedang dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita berpuasa, kita mampu untuk mengontrol amarah kita. Kata Al-Imam Al-Ghazali, dalam diri manusia paling tidak ada 3 nafsu yang ada di dalam diri kita. Yang pertama nafsul amarah, tentu akan membawa kepada dosa, akan membawa kepada jurang kemaksiatan. Kemudian yang kedua nafsul lawamah, di mana di situ ada nafsu yang menyerupai sifat-sifat kebinatangan, kebuasan. Kemudian yang ketiga nafsul mutmainnah. Inilah Bapak dan Ibu kaum muslimin, di saat kita berpuasa, meskipun datang berbagai persoalan dalam kehidupan kita, ada orang yang suka mengganggu kita saat berpuasa, katakan kepadanya, inni shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaum muslimin, training, latihan yang kita lakukan, pendidikan Ramadan yang sedang kita ikuti, mudah-mudahan akan menjadikan diri kita sebagai salah satu orang yang bertakwa, di mana orang yang bertakwa itu salah satu tandanya adalah mereka mampu menahan amarahnya. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, tanda orang-orang yang bertakwa itu kata Allah,
wal 'afina 'anil nas, mereka mampu memberi maaf, membukakan pintu maaf kepada manusia. Bapak dan Ibu kaum muslimin, sebagai manusia yang dhaif, manusia yang lemah, kita menyadari tidak ada manusia ini yang sempurna, bahwa dalam kehidupan kita akan selalu ada, sengaja ataupun tidak, kita akan mungkin saja melakukan perbuatan dosa, menyinggung hati orang lain, melukai perasaan orang lain dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari Bapak dan Ibu kaum muslimin, kita sebagai manusia yang lemah, yang suatu masa boleh jadi kita yang akan berbuat salah terhadap orang lain, mari kita bukakan pintu maaf. Meskipun mungkin orang yang telah menzalimi kita, yang telah menganiaya kita, belum tentu akan datang minta maaf kepada kita. Dalam ajaran Islam, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi maaf. Demikian pula ketika kita bersalah, mari Bapak dan Ibu, kita sadari dan kita sesali kesalahan kita, lalu kita perbaiki hubungan dengan manusia dengan minta maaf, dan mudah-mudahan azas kemanfaatan tadi tentu akan membawa ketenangan di dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu kaum muslimin, untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain, ada dua hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, kebaikan orang tersebut kepada kita. Jangan sampai Bapak dan Ibu, satu kesalahan yang mereka lakukan menghilangkan begitu banyak kebaikan yang pernah mereka lakukan kepada kita. Kemudian yang kedua yang perlu kita ingat kepada orang yang mungkin pernah menzalimi kita, yang pernah bersalah kepada kita, adalah keburukan-keburukan yang mungkin saja pernah kita lakukan, disadari atau tidak, kepada dirinya. Sebaliknya yang perlu kita hilangkan, yang perlu kita lupakan, kebaikan kita kepada dia dan keburukan dia terhadap kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaum muslimin, bulan suci Ramadan kiranya dapat melatih kita, mendidik kita menjadi insan yang bertakwa, sebagaimana ayat 183 surah Al-Baqarah. Ibadah puasa yang telah diwajibkan kepada orang yang beriman mudah-mudahan mampu mengantarkan kita bersama la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat kita sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.